Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW menyimpan kisah yang penuh hikmah. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal dan diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, serta wafat pada umur 63 tahun. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Ini merupakan pendapat mayoritas yang paling diunggulkan. Menurut para sejarawan, tahun Gajah bertepatan dengan 570 atau 571 Masehi. Alasan dibalik penamaan tahun Gajah berkaitan dengan serbuan pasukan gajah yang berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Najasyi Hasyabah yang di Yaman yang bernama Abrahah bin Sabah. Kedatangan mereka ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi sekitar 50 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal saat Rasulullah SAW masih berada dalam kandungan sang ibu, Aminah binti Wahab. Didatangi malaikat untuk membersihkan hatinya. Pada masa kecilnya, Nabi Muhammad SAW mengalami kejadian yang aneh. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibu susuannya, yaitu Halimah. Rasulullah SAW dan anak Halimah yang bernama Abdullah kala itu sedang mengembala kambing. Tiba-tiba dua malaikat mendatanginya dan membawa Nabi Muhammad agak jauh dari tempat beliau mengembala. Abdullah sambil terpogoh-pogoh dan menangis menceritakan kepada ibunya bahwa Rasulullah SAW ditangkap oleh dua orang laki-laki berpakaian putih. Keduanya membaringkannya lalu membelah perut Nabi Muhammad dan membolak-balikkan atasnya. Sekitar usia 6 tahun, sang ibunda wafat. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu selepas itu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ibunda Nabi Muhammad SAW wafat saat dalam perjalanan pulang ke Mekah usai mengajak Nabi Muhammad menjenguk paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najjar di Madinah. Di sanalah tempat sang ayah dikebumikan. Setelah yatim piatu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Namun sekitar 2 tahun berselang, Abdul Muthalib wafat. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh paman dari jalur ayah yang bernama Abu Thalib. Bersama pamannya ini, Rasulullah banyak belajar ketekunan dan kerja keras. Beliau bahkan ikut pamannya berdagang keluar Mekah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan saudagar bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah radhiyallahu anhu memiliki nasab mulia di tengah-tengah kaumnya. Ia adalah wanita yang bijak, cerdas, dan segala kehormatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Menurut Ibnu Hisham, mahar pernikahan Rasulullah SAW saat itu berupa 20 ekor unta betina muda. Khadijah radhiyallahu anhu adalah istri pertama Rasulullah dan beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah radhiyallahu anhu wafat. Saat berusia 40 tahun, Rasulullah SAW melakukan uzlah di Gua Hira. Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengatakan, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk uzlah atau menyendiri. Rupanya sudah menjadi skenario Allah dalam mempersiapkan menjadi seorang Rasul. Dalam kesendirian dan kesunyian itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu pertama. Menurut sejumlah pendapat, turunnya wahyu ini terjadi pada 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat lain. Waktu yang pertama kali turun kepada beliau adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menerima wahyu, tepatnya ayat-ayat surah Al-Mudaththir, Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah selama 3 tahun. Beliau kala itu mengajak orang-orang terdekat atau keluarganya untuk memeluk agama Islam. Golongan pertama yang memeluk Islam antara lain yaitu Khadijah binti Khuwailid atau istri Rasulullah SAW, Zaid bin Haris bin Syahril al-Kalbi atau mantan budak Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib atau sepupu Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka kemudian dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya ini kepada Bani Hashim hingga dakwah di atas Bukit Safa. Kaum kafir Quraisy
pada saat itu dengan keras menolak dakwah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy kala itu mengejek, menghina, dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan menyebut beliau sebagai orang gila. Kaum muslim saat itu juga banyak mendapatkan serangan dari kaum kafir Quraisy. Pada akhir masa dakwah di Mekah, Rasulullah SAW melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan melewatkan setiap lapisan langit. Perjalanan agung ini kemudian dikenal dengan Isra Mi'raj. Jiban, salat 5 waktu, lahir dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi yang semakin tidak aman, Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah pertama kaum muslim kala itu ke Habasyah. Kemudian, kaum muslim melakukan hijrah dalam jumlah lebih besar ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah ini terjadi pada Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Sebagai pendatang, beliau menerapkan strategi dakwah yang berbeda dengan di Mekah. Caranya, beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Mekah, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, dan membangun ekonomi rakyat dan mendirikan pasar. Rasulullah SAW melakukan haji pertama dan terakhir. Beliau yang kemudian dikenal dengan Haji Wada pada 10 Hijrah. Beliau juga menyampaikan khutbah terakhirnya pada haji tersebut. Kemudian Rasulullah SAW jatuh sakit tak lama sepulang dari Haji Wada. 5 hari sebelum Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah, sakit beliau bertambah parah. Suhu badannya tinggi. Beliau merasakan sakit yang amat dahsyat. Pada waktu menjelang ajal tersebut, Rasulullah SAW memberikan sejumlah wasiat kepada umat Islam.